Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, juga sharing soal tanaman bonsai, tanaman bahan bonsai serut ya. Karena ada teman-teman kita di sana ya, itu bertanya, "Kang, kenapa bahan bonsai saya yang saya baru tanam itu kok lebih subur yang di bawah?" katanya. Tunahnya itu yang subur itu yang di bawah, lebih subur yang di bawah daripada di atas katanya. Oke Mas, saya akan jawab ya melalui video ini ya. Karena tadi saya Mas kan baru bangun tidur saya. Saya ngecek di dashboard YouTube saya ada komentar, ada teman kita yang berkomentar gini, "Kang, tolong saya apa? eh, tolong saya jawab ya. Saya kenapa eh, bahan bonsai saya itu kok lebih subur yang di bawah katanya, yang tumbuh di batangnya itu lebih subur daripada yang di atas." Oke, kita langsung saja Mas ya. Karena sekarang kemungkinan saya punya bonsai yang umurnya sama dengan punya Mas, kemungkinan ini Mas. Kebetulan ini Mas, kebetulan. Ini Mas. Mungkin sama umurnya dengan punya Mas yang bertanya itu. Umurnya ini Mas kurang lebih 1,5 bulan, mulai dari penanaman dari dongkelan Mas. Baru 1,5 bulan. Oke, saya akan jelasin Mas ya pertanyaannya. Jadi gini Mas, kalau bahan bonsai serut itu yang baru ditanam itu sudah terbiasa Mas, sudah biasa tumbuh di akar atau di batangnya, itu sudah biasa ya. Kenapa kok biasa ini Mas? Karena apa? Serut itu Mas kan itu mudah tumbuh tunas ya, mudah tumbuh tunas baik di batang atau di akar. Itu sangat mudah di alam ya gitu Mas, akarnya bisa menjadi batang gitu kan kalau di alam. Jadi sudah biasa itu Mas ya, nggak usah kaget. Cuma emaknya itu masih perlu sharing dengan saya akan beri beri teorinya nanti, beri triknya nanti ya. Jangan di skip dulu, tonton dulu Mas ini gitu sampai habis. Aduh si Agus, sini belakang Bapak sini, duduk di belakang Romo. Duduk di situ di belakang Romo. Gini, gini Mas. Kalau serut itu Mas sudah biasa Mas. Mulai zaman Fir'aun ya. Bonsai serut itu tumbuh di bawah Mas. Jadi gak usah kaget Masnya. Gak usah kaget ya. Biarkan dulu. Jangan diganggu dulu. Gak usah. Ya. Biarkan. Ya. Gak usah diganggu. Baik yang di atas, yang di bawah. Jangan diganggu dulu. Biarkan dia tumbuh subur. Ya, sampai yang di atas ini 1 jengkal, kira-kira seperti inilah 1 jengkal ya. Baru kita melakukan penyeleksian ya atau pembuangan tunas ini Mas ya. Kalau sudah panjangnya 1 jengkal. Oh kenapa Kang kok nggak boleh dipotong gitu? Ini saya kasih teorinya ya. Gini Mas, serut itu Mas ya, serut itu Mas semakin banyak ya tumbuh di akar, di batangnya itu Mas, itu semakin cepat untuk pembesaran akar barunya ya. Karena dari beberapa tunas-tunas ini dia akan memompa akar yang baru tadi Mas, mempercepat pembesarannya itu Mas ya, mempercepat pembesaran akar yang di bawah itu Mas. Kan jangan dipotong dulu, jangan diganggu dulu Mas ya. Apalagi yang di atas jangan dulu, biarkan emaknya itu nggak usah terburu-buru gitu Mas. Harus sabar. Memang teknik bonsai itu Mas mulai zaman Fir'aun ya sampai sekarang harus modal sabar, sabar. Itu kalau emaknya nanam saya, oh diganggu gugat terus ya, ya macet Mas, macet ya, macet nanti. Kalau nggak macet lama, Mas. Itu Mas. Kalau menurut saya
Jadi gak usah bingung gini, gak usah mas. Ya, ikuti saran saya ya. Karena apa? Karena saya itu mas, dari dulu mas, dari zaman Fir'aun saya sudah tanam serut mas. Ya memang seperti ini serut itu ya, beda dengan pohon lainnya. Kan bonsai itu bahan bonsai itu mas, pohon itu ya nggak sama mas. Jenisnya juga nggak sama. Cara pertumbuhan tunah barunya ya nggak sama mas. Itu mas ya. Kalau menurut saya, kalau diserut saya ya nggak ngaku-ngaku pintar mas ya, nggak menggurui lah enggak, tapi pengalaman saya itu ya di bidang menanam serut itu mas ya, itu sudah saya tekuni mas, sudah lama ya, mungkin mulai zaman Fir'aun sampai sekarang itu saya sudah nanam serut mas itu. Jadi emaknya itu nggak usah bingung, nggak usah takut ya kalau soal serut itu aman mas. Yang penting serut itu sudah tumbuh tunas, sudah subur seperti ini ya, ada perkembangan tunasnya ya, sudah biarkan saja ya, jangan diganggu-ganggu gini, gak usah mas. Karena mas kalau serut kalau apa ini dibuang gini mas, ini kan tumbuh akar ya, tumbuh tunas di akarnya ya, di akarnya. Nah terus kita potong mas, habisin ini mas, habisin, jatah juga dikurangi. Nah maka dia akan ngedrop mas ya, tidak stabil ya, tidak stabil pada pohon ini. Kenapa? Karena pohon ini mas ya, di bawah itu kan makan banyak mas, makan banyak, sedangkan yang makanan tadi ya, nutrisi tadi dikirim ke atas itu gak ada yang makan mas, yang makan itu sedikit, kan dipotong sudah. Nah itu mah ngedrop mas ya, alur makanan itu ngedrop, akhirnya akarnya itu mas ya nggak stabil mas, kebanyakan macet atau mati itu mas ya, bisa macet atau mati. Karena apa? Nutrisi yang dikirim oleh akar itu, makanan yang dikirim oleh akar itu mas, nggak ada yang makan mas, nggak ada yang makan. Jadi akarnya itu ngedrop mas. Itu. Jadi usahakan biarkan dulu, dah nggak usah diganggu, nggak usah, biarkan gitu mas. Tunggu saja kalau nanti sudah 1 jengkal, di atas 1 jengkal baru kita seleksi. Oh ini alur topnya, ini yang saya akan buat top, ini yang turun, buat apa cabang yang turun. Nah gitu mas. Itu jadi biarkan dulu kita rasakan atau kita pikirkan perkembangan dari bahan ini mas ya, mau saya jadikan seperti apa gitu dok mas, nggak usah keburu memotong, kita lirik, oh ini bahan ini saya potong gini gitu dok mas. Kita memikirkan konsep lah ya, konsep kedepannya, jangan dipotong dulu, biarkan gitu, subur dulu, biarkan subur. Karena kalau tunas di atas ini subur mas ya, subur otomatis akarnya itu subur mas, lebih cepat lagi proses bonsai itu mas, nggak lama. Yang namanya pemula ya sudah seperti itu. Saya dulu ya gitu mas, diumbak gitu mas ya, diumbak, diganggu terus, mati. Mati mas. Bonsai itu gak usah, meskipun bonsai apa saja, kalau terlalu diganggu gitu mati mas. Meskipun bonsai itu sudah jadi ya, walau keterlaluan mati, bisa mati ranting itu. Jadi gak usah. Karena apa? Karena pohon bonsai itu mas ya, jangan terlalu dipaksa mas, jangan terlalu dipaksa. Kita harus ambil tengahnya. Ambil tengahnya gimana ya? Kita harus menuruti pohonnya, separuhnya itu kita harus menuruti pohonnya, dan separuhnya lagi pohonnya harus menuruti kita. Itu mas ya, separuh edeng kalau Maduranya itu mas ya. Kalau Jawanya separuh edeng.
Jangan sampai pohon ini harus mengikuti cara saya, konsep saya. Ya mati pohonnya, Mas, mati. Jadi gak usah. Pokoknya semuanya itu harus sabar itu sudah. Oke Mas ya, sudah mungkin sudah jelas ya. Sudah jelas penjelasan saya ya. Mungkin untuk teman-teman lain ya, teman-teman lain yang penghobi bonsai. Inilah nasihat saya ya, nasihat saya atau arahan saya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga menghibasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.